Berpendapat bahwa permohonan pra peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang oleh karena permohonan pra peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Perhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengadili. Mengabulkan eksepsi dari termohon. 2. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2005 oleh Juyamunto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mokaisa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Viral TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami channel Viral TV, berita teraktual dan terpercaya. Hakim telah menolak pra peradilan yang diajukan oleh pemohon, yaitu kubu Hasto Kristianto, yang mana telah jelas berarti hari ini bahwa Hasto Kristianto sudah terlibat di dalam perkara kasus Harun Masiku. Pertama terkait dengan suap, yang kedua terkait dengan menghalang-halangi Harun Masiku untuk diproses secara hukum. Sahabat-sahabat Viral TV, jangan lama-lama lagi, kita dengarkan pernyataan syukur dari KPK. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kita patut bersyukur, ya, alhamdulillah Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas putusan hakim bidang pra peradilan tersangka AK yang menurut kami sudah sesuai, sudah objektif sebagaimana yang rekan-rekan maupun masyarakat saksikan persidangannya beberapa hari ini. KPK selalu berpedoman dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, termasuk di perkara suap KPU dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Gimana sahabat-sahabat? Artinya KPK sesuai dengan prosedural apa yang dijalankan dan mekanisme yang telah dioperasikan oleh KPK sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. KPK berhak menjemput paksa Hasto Kristianto untuk ditindaklanjuti kasusnya. Sahabat-sahabat Viral TV, di mana hari ini pihak kubu Hasto dan pengacara-pengacaranya ini melemparkan sebuah wacana yang tidak baik terhadap hukum yang ada di Indonesia. Artinya mereka tidak menerima atas putusan hakim yang telah menolak pra peradilan yang diajukan oleh kubu Hasto. Nanti kalau ini terus dibiarkan, terus dilakukan berbagai bentuk serangan-serangan dan juga istilahnya bentuk lontaran-lontaran dari berbagai sudut pandang dari kubu Hasto, maka kan di masyarakat akan terjadi persepsi bahwa hukum di Indonesia ini akan kabur. Padahal Hasto Kristianto itu sudah nyata ikut terlibat di dalam kasus DPU Harun Masiku. Pertama terkait dengan suap yang terlibat di mana untuk menyuap Wahyu Setiawan, dan juga menghalang-halangi kasus yang menjerat dari DPU Harun Masiku. Jangan lama-lama lagi, inilah pernyataan yang dilontarkan oleh kubu Hasto yang bisa memecah belah bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kasih untuk atensinya terhadap pembacaan putusan pra peradilan pada hari ini.
kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan pra-peradilan yang dibacakan dan saudara-saudara juga sudah mendengarkan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang hampa, tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan itu pun tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena putusan itu sudah inkrah 5 tahun yang lalu dan Hasto Kristianto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi suap. Jadi dua hal ini yang kami harapkan sebenarnya mendapat perhatian dan legal reasoning yang kuat dari hakim tunggal yang memeriksa perkara ini. Tapi apa dikata, kita mendapat putusan yang dangkal. Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian. Saudara Magdir, saya, saudara Roni dan yang lain-lain itu sudah praktek hukum puluhan tahun. Kita tidak mengharapkan putusan yang dangkal semacam ini. Publik juga menginginkan putusan dengan legal reasoning yang sangat meyakinkan, dan itu yang tidak kita temukan. Jadi buat saya ini satu setback satu kemunduran. Nah, apa yang akan kami lakukan? Mungkin saudara Magdir Ismail akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Tapi this is not the end. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Dan kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi apa yang akan kita lakukan, ini kita akan rumuskan dan diskusikan bersama nantinya. Mungkin Magdir. Sahabat-sahabat Viral TV dimanapun Anda berada, sudah jelas semuanya bahwa hakim telah memutuskan untuk menolak pra-peradilan yang diajukan oleh pihak kubu Hasto, dan KPK sudah bersyukur atas apa yang telah ditetapkan oleh hakim sekaligus kubu Hasto yang hari ini sedang melontarkan sebuah pendapat yang katakanlah bisa memecah belah bangsa ini. Tolong jangan didengarkan, dan yang saya khawatirkan nanti pasti ada demo yang pro terhadap Hasto dan lain sebagainya. Ini merupakan politik yang sangat licik menurut saya yang dilakukan oleh kubu Hasto untuk mempertahankan dan keluar dari jeratan hukum yang telah dijerat kepada Hasto tersebut. Sehingganya nanti pasti ada demo lah, pasti juga ada semacam bentuk penolakan dan lain sebagainya. Padahal itu semua hanya ulah orang-orang yang tidak taat hukum. Artinya mereka yang sekarang berkuar-kuar patuh terhadap hukum sudah jelas bahwa pihak kubu Hasto tidak taat terhadap hukum. Kalau taat harus menjalani apa yang sudah menjadi ketetapan hakim. Mungkin ini sahabat-sahabat, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.